Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral muslimun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Musa, kemudian bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kalau seandainya nanti saya masuk surga, maka kira-kira saya masuk surga dengan siapa?" Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, "Engkau akan masuk surga bersama laki-laki yang rumahnya persis di sebelah pasar." Maka laki-laki ini kemudian mendatangi rumah yang dimaksud oleh Nabi Musa, kemudian melihat seorang laki-laki yang sedang memandikan seekor babi. Maka orang yang datang kepada Nabi Musa tadi ragu, apakah betul ini adalah orang yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tetapi pemuda ini kemudian memantapkan hatinya, tidak mungkin rasanya Nabi Musa berdusta. Maka hari kedua dia pun melihat suasana yang sama, seorang laki-laki memandikan seekor babi pagi dan sore hari. Hari ketiga pemuda ini melihat pemandangan yang sama, seorang laki-laki di dalam rumah tersebut memandikan seekor babi pagi dan sore harinya. Maka hari keempat pemuda itu datang kepada Nabi Musa, kemudian berkata, "Ya Musa, bagaimana ceritanya saya akan masuk surga bersama seseorang yang sedang memandikan seekor babi pagi dan sore harinya?" Maka jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Sesungguhnya pemuda itu tidak sedang memandikan seekor babi, tapi dia sedang memandikan ayahnya yang dikutuk wajahnya menjadi babi." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dinukil oleh para ulama, tentu adalah kisah Israiliyat, kisah tentang Bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadithu anni an Bani Israil fala haraj." Maka kisah ini kemudian didukung oleh Quran surah kedua ayat 65. "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Dan sungguh kami kemudian kutuk orang-orang yaumus sabat itu ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan dirubah wajahnya persis seperti seekor kera. Dalam Quran surah Al-Maidah, tepatnya ayat 60, "Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat tagut." Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah mereka persis seperti babi, persis seperti kera. Dan dalam Quran surah Al-A'raf dijelaskan pada ayat 163, Allah Subhanahu wa taala kisahkan sebuah kisah yang disebut dengan dalam peristiwa Yaumus Sabat, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Jemaah yang berbahagia,
madza nastafidu min hadhil qissah? Kira-kira dari kisah sepenggal tadi, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pertama adalah seorang anak yang begitu bakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun pada saat yang bersamaan orang tua tersebut sudah dirubah wajahnya seperti babi, tapi karena khidmatnya anak ini menghantarkan dia untuk kemudian menempatkan satu tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu disyaratkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya orang begitu taat kepada ayahnya yang sudah dirubah wajahnya seperti seekor babi, itu bisa mengakses surganya Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Orang tua kita tidak pernah dirubah wajahnya seperti seekor babi. Tetapi kenapa kemudian lampaknya pintu surga itu begitu susah untuk kita mengaksesnya? Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, orang yang tidak pernah membahagiakan kedua orang tuanya itu adalah diantara ciri anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dan menegaskan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan kepada kalian di antara 7 dosa besar yang membinasakan manusia. Satu di antara yang 7 itu adalah uququl walidain, seorang anak yang tidak mampu membahagiakan kedua orang tuanya di sisa-sisa usia kedua orang tuanya. Bayangkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu mampu mengurus 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu mampu mengurus satu ibu. Maka pepatah mengatakan, birru abakum tabarrau abnaakum, berbaktilah hari ini kepada kedua orang tuamu, maka esok hari engkau adalah orang yang paling berbahagia, karena anak keturunanmu menjadi orang yang paling berbakti kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah kemudian mengaminkan doanya malaikat Jibril ketika Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan, ragima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang itu. Siapa mereka? Wa man adraka walidayhi au kilahuma indal kibar falam yudkhilil jannah. Ada anak yang menemukan kedua orang tuanya yang sudah tua renta, tapi anak ini tidak mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Jamaah, mari kita mengingat, di kampung sana ada seorang ibu yang dulu begitu cantik, begitu menawan banyak orang. Hari ini wanita itu sudah tidak bisa berdiri lagi seperti dulu. Wanita itu hari ini sudah mulai keriput wajahnya. Wanita itu hari ini sudah tidak bisa melihat dan menatap dengan jernih seperti sedia kala. Wanita itu adalah seorang wanita yang dulu melahirkan kita, menggendong kita 9 bulan 10 hari kemana-mana. Wanita itu adalah ummi. Wanita itu adalah bunda. Wanita itu adalah mama. Wanita itu adalah ibu yang dulu membesarkan kita. Wanita itu hari ini hanya bisa berbaring, hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Dia hanya bisa menggeserkan tubuhnya di antara tempat tidurnya ke tempat kamar mandi. Wanita itu hari ini tidak bisa berdiri, hanya bisa berdiri kalau kemudian didorong dengan kursi roda. Wanita itu hari ini sudah tiada. Wanita itu hari ini sudah berada di liang kubur. Wanita itu hari ini sudah tidak ada, hanya nama ketika kita pulang ke kampung-kampung kita. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya orang yang dikutuk orang tuanya menjadi babi saja masuk surga begitu mudahnya, bagaimana dengan kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran yang kedua, ketika kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita, maka pastikan kita adalah orang yang paling berbahagia. Dalam momentum Idul Adha ada yang disebut dengan usratul imtithali, adalah keluarga yang ideal di dalam Al-Quran. Yang itu disebut dengan qudwatun hasanah, contoh yang sangat ideal. Siapa dia?
dialah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan keluarganya. Bagaimana tidak ketika anaknya kemudian ditaruh biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baitul muharram. Ketika sudah memiliki anak, baru kemudian anak ini belum besar, diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk dititipkan di jauh sana dan harus terpisah dengan ayahnya di tempat yang tidak banyak orang, tidak banyak pepohonan, tetapi indaka baitul muharram, tetapi di sisi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari poin yang kedua ini, para ulama kemudian memberikan penjelasan, kalau punya harta dan pengen membeli rumah, al-jaru qabla dar, maka lihat-lihatlah tempat tinggal kita itu bertetangga dengan siapa. Dan tetangga yang terbaik itu adalah bertetangga dengan masjid. Karena tidak ada orang yang bertetangga dengan masjid pasti hidupnya barokah. Biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baitul muharram. Maka Nabi SAW mengindikasikan orang yang beriman itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghrib isanya di masjid. Kalau hari ini ada orang bertetangga mewah rumahnya, sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang Masjid Al-Muhajirin, tetapi tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Kata Abdullah bin Mubarak, kafa aliman bil munafiki ayyakuna ar-rajula jaral masjid walam yara fihi. Cukuplah seseorang itu ditandakan sebagai orang yang munafik di jidatnya ketika bertetangga dengan masjid, sebelah kiri depan belakang, tapi batang hidungnya tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah nampak batang hidungnya di masjid. Hari ini kita melihat masjid yang akan insya Allah begitu mewah. Bapak Ibu kemudian berkontribusi, bergotong royong, bahu membahu, kemudian membangun masjid yang megah ini. Mudah-mudahan nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak ada yang mampu berbicara lidah kita. Yang berbicara adalah kaki tangan kita, karpet, pintu rumah, pintu masjid, AC, semuanya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang berkontribusi membangun, menciptakan adanya terwujudnya masjid, maka dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangunkan rumah dan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ikut berkontribusi Masjid Al-Muhajirin ini, mudah-mudahan semua kita nanti bertetangga di TPC ini, dan insya Allah kita bereuni akbar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga momentum Idul Adha ini mengingatkan kepada kita semua, semoga menjadi orang tua yang soleh sebagaimana solehnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga gelarnya adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan gelar terbaiknya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang wajib diimani secara keseluruhan. Setelah Nabi Ibrahim, muncullah nabi-nabi dan para rasul itu dari tulang sulang sulbi Nabi Ibrahim. Dari sini ulama menyebutkan bahwa salihul aba, salihul abna. Semakin soleh orang tua, semakin orang tua itu sibuk memperbaiki dirinya atas masa lalu dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka insya Allah anak keturunannya akan menjadi dan mengikuti kesolehan orang tuanya. Sebagaimana ayat yang selalu dibaca oleh para nabi, dan ini juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan perbanyak doa ini, semoga kita mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah yang berbahagia, marilah kita mengakhiri khutbah kita ini, semoga menjadi sempurna, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat,
dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita semua yang berada di tempat mulia ini adalah husnul khatimah. Kita bertetangga di perumahan ini dan insyaallah kita bereuni akbar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jamaah yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhirlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Pada akhirnya khatib mengucapkan kepada kita semua, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Allahu akbar, Allahu akbar. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.